Ini kentara sekali ya guys. Ini encer banget ini guys. Kan hampir seperti air ini guys. Hampir nggak ada, seperti sih sekilas hampir seperti nggak ada terigunya. Tapi kita coba saja karena kita kan eksekusi resep sesuai dengan yang ditulis. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba eksekusi. Semoga eh, martabaknya jadi dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk video kali ini sekali lagi kami akan coba eksekusi resep dari teman di grup Facebook sambil ngopi curhat ilmu martabak, nama grup Facebooknya. Ini dari teman yang namanya Iren. Ini kenapa kami coba pakai resep ini, karena ini di luar kebiasaan ya guys. Karena kalau saya lihat ini resepnya cuma ada berapa ini? Ini kita bisa lihat segitiga biru 1 kilogram, gula pasir 250. Ini di luar kebiasaan ya guys, karena kami biasa pakai 225 itu sudah bagi kami sudah maksimal, tapi ini 250. Ini makanya ini kami mau coba. Telur untuk telur utuh 2 butir, air. Ini yang membuat saya penasaran bagaimana jadinya jika 1 kilo terigu airnya 1500 ml guys. Soda Asahi 1 sendok teh. Tidak pakai vanili dan tidak pakai susu bubuk. Ini kenapa kami akan coba eksekusi resep ini, karena resep ini di luar dari kebiasaan, di luar dari standar resep itu sendiri. Tapi kalau saya baca di sini air 1500 ml ada dalam kurungnya saya senangnya yang encer. Jadi kita ini main encer-encer ya guys. Oh ya guys, mungkin di video kali ini mungkin suara saya mungkin kurang jelas karena ini lagi hujan keras guys. Jadi baru apa namanya? Ini di Makassar itu sebagian besar orang pakai seng atau spandek, atau kalau di bahasa Indonesia apa ya, galvalum atau apa namanya. Jadi dia agak berisik karena hujan cukup keras. Ini pun kami sudah pakai mikrofon. Biasanya kami tidak pernah pakai, cuma karena ini ya untuk meredam suara hujan, jadi kami pakai mikrofon. Terus bahan-bahan ini kayaknya sudah selesai, sudah cukup semua. Air ada, terigu ada, gula ini saya sudah takar tadi 250 gram. Ini soda, karena kami tidak ada persediaan soda Asahi, maka kami kali ini pakai soda seperti biasa, soda cap kupu-kupu. Oke, kita akan coba mulai eksekusi ya guys. Pertama, oh iya, karena ini kan harus ada tulisannya resting wajib 4 jam ya guys. Jadi karena resting 4 jam. Sekarang lihat jam mana ini jam 16.45 ya guys, kelihatan nggak? 16.45. Anggap saja kita selesai sekitar jam 5. Sekitar jam 5 kita selesai, ya mungkin nanti jam 5, 6, 7, 8, 9, sekitar jam 9 baru kita akan coba eksekusi untuk buat martabaknya. Yang sekarang kita eksekusi untuk buat adonannya dulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita takar airnya. Ini kan karena di resting cukup lama guys, jadi kita campur semua, biar gula apa kita campur semua. Cuma untuk awal kita akan coba pakai 1 liter saja. Kita akan coba pakai 1 liter saja air agar nanti gampang kalisnya. Soalnya kalau terlalu encer nanti agak susah kalisnya sih. Biasanya ada gumpalan-gumpalan terigu kecil-kecil itu, atau gumpalan-gumpalan terigu yang belum tercampur dengan air itu biasanya agak lama kalau langsung encer dia. Jadi kemungkinan kita akan coba 1100 lah. Soalnya kalau 1 liter, sorry, iya 1200 atau 1100, karena kalau langsung 1500 kayaknya agak encer.
Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita langsung 1200 ya guys. Oke, kurang sedikit. Pas 1200, 1201. Oke, apalagi ini gula ya. Kita langsung kasih gula. Ini tadi kan 1200, ini naik nih dari 1450. Itu menandakan bahwa gula ini beratnya 250 gram. Terus telur, mana telur tadi? Oh ini telur, kita pakai telur utuh ya guys. Oke. Oke, sudah ada semua. Tinggal kita eksekusi untuk kita aduk-aduk. Kita pakai ini saja ya guys. Ini agak lembek sih. Biasanya saya agak ragu kalau adonannya kental karena ini lembek. Tapi kita coba saja karena ini kan cuma sekilo. Oh iya, lupa guys, belum ditimbang terigunya. Jadi kita timbang saja terigunya agar pas. Mulai dari 0. Ini sekitar 1 kilo, tapi biasanya kalau segini biasanya lebih sedikit. Ternyata saya salah guys, malah kurang sedikit. Kita ambil dulu. Saya pikir biasanya sih kalau segitu lebih sedikit, ternyata malah kurang sedikit. Jadi kita ambil dulu, baru kita timbang lagi. Kurang 9 gram guys. Oh, lebih 4 gram, sorry. Oke, 1000 gram artinya 1 kilo. Langsung kita eksekusi. Oh ya, untuk video ini kita langsung cut saja ya guys, karena apa namanya? Karena nanti juga terlalu panjang durasinya, jadi kita cut dulu. Ini hanya saya mau kasih lihat sebentar saja prosesnya, baru nanti kita cut videonya. Setelah itu kita langsung resting. Ini dado-dado sebentar. Nah ini guys, yang tadi saya bilang, kalau adonan terlalu encer, air maksudnya sorry, kalau terlalu encer, ini ada biji-biji, berbiji-biji artinya ini terigu belum tercampur rata dengan air. Jadi kemungkinan besar ini kalau kita pakai alat ini agak lama prosesnya untuk mendapatkan adonan yang kalis. Ya kita sih nggak perlu 100% kalis sih, ya mungkin 70-80% kalis itu sudah syukur, karena kalau kita mau mendapatkan adonan yang benar-benar kalis itu butuh proses yang butuh waktu yang cukup lama. Untuk 1 kilo mungkin bisa sampai 20 menit 25 menit guys, bahkan bisa sampai setengah jam untuk 1 kilo terigu kalau kita mau mendapatkan adonan yang memang benar-benar kalis. Apalagi ini kita langsung encer memang, karena biasanya kalau air masuk semua biasanya gula kami tidak masuk dulu agar tidak terlalu encer. Tapi karena kami tadi gula kasih masuk sekalian, akhirnya ya begini jadinya. Nah, ada biji-biji.
Oke, dari sini kita cut saja videonya ya guys, agar durasinya tidak terlalu panjang. Oh ya, sorry, sebelum saya cut, saya langsung kasih apa namanya, sodaku ya guys. Karena ini juga eh, sudah apa namanya, sudah mulai apa namanya, cukup kalis. Jadi saya kasih soda kue. Kita ambil air lagi sekitar 100 mili. Jadi baru total sekitar 1.300, nanti yang 200 baru kita tambah lagi. Oke, 1.200. Ini 102, berarti lebih 2 gram atau 2 mili ya guys. Kita kasih soda kue 1 sendok makan. Kelihatan nggak? 1 sendok teh. Kita larutkan. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar. Berarti nanti sisa ditambah berapa namanya? 200 liter ya guys. Karena kan ini sudah total sudah 1.300 ml. Jadi nanti kita bisa tambah 200 ml. Oke. Kita aduk sebentar. Baru ini kalau sudah cukup kalis, baru nanti kita tambah yang 200 lagi. Oh ya, dari sini kita cut ya guys videonya, karena agar durasinya tidak lama. Guys, ini bisa dilihat ini sudah mulai cukup kalis. Jadi sekarang waktunya kita tambah airnya yang kurang 200 ml. Oke, kita langsung tambah airnya 200 ml ya guys. Ini berarti encer banget ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita eksekusi saja. Sebenarnya tadi rencana mau bikin setengah kilo saja, karena kalau jangan sampai ini tidak bagus, kita tidak buang banyak adonan. Tapi kami pikir kita disesuaikan 199, tadi lebih 1 atau 2 mili tadi, ini jadi insya Allah pas. Tadi kan, sorry, tadi saya bilang mau bikin setengah kilo saja, tapi karena kalau setengah kilo nanti tidak sesuai dengan resep yang ada di ini grup ini, maka kami putuskan untuk membuat 1 kilo. Kalaupun nanti ini hasilnya tidak bagus, tapi mudah-mudahan sih bagus. Karena kalau saya lihat gambarnya sih ini cukup bagus ini gambarnya. Kelihatan nggak? Ini gambarnya cukup bagus. Kalaupun nanti nggak jadi ya gampang, sisa di kita aduk-aduk lagi, buat adonan lagi 1 kilo. Kita kasih kental sedikit, baru kita campur. Insya Allah hasilnya juga sudah oke. Ini kita coba aduk-aduk sebentar. Setelah itu, setelah tercampur semua, baru kita pindahkan di sini ya guys. Kita coba buat untuk 1 loyang saja, karena nanti sisanya ini kita akan campur atau kita akan buat adonan lagi yang dengan kekentalan yang lebih kental, agar nanti pada saat dicampur nanti pas hasilnya. Kita ambil sendok dulu, karena untuk mengukur atau menakar
keenceran itu biasanya kami harus pakai sendok. Ini encer banget ya guys, bisa lihat sendiri. Ini seperti adonan untuk apa ya? Sorry, lupa. Ada di benak saya, ini adonan mirip seperti adonan apa, lupa saya. Sorry. Padahal tadi sudah ada di benak saya, tapi pada saat mau disebut lupa. Ini benar-benar encer, guys. Kita lihat dulu sebentar ya, guys. Wah, ini kalau untuk adonan tipker cocok ini. Karena adonan tipker semakin encer ya, jangan terlalu encer banget sih. Kalau ini sih oke untuk adonan tipker, sangat cocok ini. Agar tipkernya juga lebih tipis. Tapi terkadang tipker orang maunya agak tebal sedikit. Namanya saja tipker berarti kering, dia tipis. Tipker tipis kering, jadi dia harusnya tipis. Kalau tebal dia agak tebal berarti bukan tipker namanya. Ini insya Allah sudah oke ya guys. Kita akan tumpah di sini sedikit, nanti kita akan coba. Asli ini encer banget guys. Ada biji-biji tadi jatuh, berarti oh ini belum tercampur rata. Kita buang saja. Kita aduk-aduk lagi. Saya kasih berdekat guys. Ini kalau digoyang-goyang begini, sorry, saya kasih turun dulu. Ini kentara sekali ya guys. Ini encer banget ini guys. Kan? Hampir seperti air ini guys. Hampir nggak ada, seperti sih sekilas hampir seperti nggak ada terigunya. Tapi kita coba saja karena kita kan eksekusi resep sesuai dengan yang ditulis. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba eksekusi. Semoga martabaknya jadi dengan bagus. Oke, selanjutnya kita resting. Tapi kita lihat jam dulu. Oh, seperti yang saya bilang tadi, sekitar jam 5 selesai. Ini jam 5. Jam 5 lewat 2 menit. Nanti sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9 atau nanti tergantung dari kesempatan sih. Yang jelas kita minimal 4 jam lah. Minimal 4 jam berarti sekitar jam berapa? Jam 9 ya. Minimal jam 9 baru kita coba buat martabaknya. Yang jelas kita resting dulu minimal 4 jam ya guys. Ini hujan masih cukup deras di luar. Oke, selanjutnya kita resting. Guys, ini adonan yang tadi. Sekarang sudah jam nggak kelihatan. Jam 21.34 berarti sudah 4,5 jam. Jadi kita akan coba langsung buat martabaknya. Ini seperti yang tadi, ini benar-benar encernya pakai banget guys. Jadi kita akan coba langsung buat martabaknya. Oke, kita akan coba langsung buat martabaknya. Sekedar diketahui saja, untuk adonan yang sangat encer seperti ini, dari pengalaman, loyang harus benar-benar panas. Kalau dia panasnya di bawah standar, biasanya akan bantet. Lebih baik overheat daripada kurang. Jadi pastikan ini loyang benar-benar panas. Kalau saya pegang ini sudah lumayan sih, insya Allah sudah bisa. Jadi kita akan coba langsung buat martabaknya. Mudah-mudahan hasilnya bagus sesuai yang di grup tersebut. Kalau saya lihat sih cukup bagus. Padahal ini adonan sangat encer guys, karena
Standarnya itu 1200 untuk 1 kilo, tapi ini 1500 guys, beda 300 mili. Tapi kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lalu kita akan coba, ini kita nggak skip ya guys, kita akan coba percepat saja agar kalian tahu apa namanya itu prosesnya, apakah adonan yang sangat encer ini dia prosesnya seperti dengan adonan yang standar atau yang lebih kental. Yes, ini hasilnya. Lalu kita akan coba angkat dan kita akan coba potong, dan kita akan seperti biasa sedikit review bagaimana hasilnya. Langsung kita angkat saja. Guys, ini kita lihat martabaknya. Ini terus terang, kalau menurut saya ini terlalu lembek sih. Kita kasih margarin dulu. Padahal tadi saya tuang ini sekitar 400 mili guys. Biasanya kan sekitar 350. Tadi saya tuang sekitar 400 mili. Dan ini kalau saya lihat sih, bisa dilihat sendiri dia agak tipis dia ya. Agak tipis. Karena memang dia encer sekali. Jadi kalau adonan yang encer begini berarti dia nuangnya harus agak banyak supaya dia ketebalannya sama dengan pada saat adonan itu standar. Tapi kita akan coba isi saja. Ini guys, bisa dilihat kan dia memang agak sedikit lebih tipis. Karena memang adonan itu standarnya kan 1200 maksimal 1300 ml air untuk 1 kilo terigu. Tapi ini benar-benar over sebenarnya. Tapi oke. Kalau saya lihat sih ini hasilnya juga lumayan sih. Tapi untuk saya jual, untuk saya sendiri, terus terang saya nggak pakai. Ini kasih dekat lagi, tetap muncul pori-porinya, cuma ini agak tipis ya guys, karena emang ya wajar lah kalau agak tipis. Padahal tadi saya nuangnya sudah agak banyak tapi masih sedikit tipis, karena ya memang encer banget sih tadi adonannya. Karena 1500 untuk 1 kilo terigu memang benar over sebenarnya, over encer. Tapi untuk hasil secara keseluruhan ya saya bilang cukup bagus. Saya coba makan. Bismillah. Untuk rasa juga hampir sama, cuma dia bagaimana, masih ada bau terigu kalau saya makan sih, karena memang tadi tidak ada vanili. Padahal ini kami sudah pakai rum butter, tapi masih ada bau-bau terigunya sedikit, sedikit sih. Tapi nggak tahu kalau dia dingin apakah nanti lebih bau terigu lebih menyengat dan bau amis telurnya ada. Tapi kalau ini bau amis telur sih hampir nggak tercium baunya sih, cuma ada bau sedikit terigu, itu saja sih. Ini juga
Sebenarnya secara keseluruhan oke. Kalau kita mau pakai harga jual yang standar, yang harga jual rendah, ya diencerin nggak apa-apa sih. Yang jelas tadi tekniknya, kalau adonan encer loyang harus benar-benar panas. Kalau dia sedikit dingin, saya jamin kemungkinan besar akan sedikit bantet atau bahkan malah bantet. Kalau misalnya loyangnya belum cukup panas. Beda dengan adonan yang standar, meskipun loyangnya nggak terlalu panas, tapi kalau dicetak langsung kita panasin apinya paling besar, biasanya sih nggak bantet biasanya kalau sudah terbiasa. Tapi kalau untuk adonan encer ini saran saya loyangnya harus overheat. Soalnya kalau tidak overheat, ini saja masih, bagi saya masih belum terlalu panas. Maksudnya cukup, karena saya tadi sudah bunyinya sudah cukup keras, tapi menurut saya kalau lebih panas lagi, insya Allah lebih bagus lagi hasilnya. Dari kebiasaan saya, kalau misalnya terbiasa pakai adonan encer, ya insya Allah akan bagus hasilnya. Tapi karena kami belum biasa, jadi ya ini hasilnya. Oke, kami kira cukup untuk eksekusi dari resep teman tadi yang ada di grup grupnya ya, sambil ngopi curhat ilmu martabak kalau tidak salah grupnya. Ini hasilnya, dan alhamdulillah ini cukup bagus sih, meskipun adonannya sangat encer atau over encer, karena yang seperti saya bilang tadi 1 kilo terigu pakai 1500 ml air, itu benar-benar over. Tapi hasilnya alhamdulillah. Ini juga untuk dijual sih oke. Kalau harga-harga di bawah standar sih oke. Tapi kalau harga seperti harga agak premium, ya lebih baik adonan standar saja. Oke, kami kira cukup. Terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Martabak 99, di like, di share. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.